Fase transisi adalah periode penting yang menjembatani masa pewahyuan langsung dengan interpretasi hukum Islam. Periode ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad menandai berakhirnya wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi, metode penetapan hukum Islam bergeser dari wahyu langsung ke ijtihad. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menafsirkan dan merumuskan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada. Fase transisi ini krusial karena membentuk dasar bagi pengembangan hukum Islam selanjutnya melalui ijtihad. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan umat. Tanggung jawab ini mencakup penetapan hukum dan pemberian solusi atas masalah umat. Para sahabat menggunakan ijtihad dan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan. Ijtihad dan musyawarah digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, serta mencari solusi atas persoalan baru. Pada fase transisi, Al-Quran dan hadis mulai dikodifikasi atau dibukukan. Tujuan kodifikasi adalah untuk menjaga keaslian sumber hukum Islam. Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Penyebaran ini menyebabkan hukum Islam berinteraksi dengan berbagai adat dan budaya. Hukum Islam juga berhadapan dengan sistem hukum yang berbeda di berbagai wilayah. Interaksi ini memunculkan tantangan dan penyesuaian dalam penerapan hukum Islam. Kolonialisme Barat secara signifikan melemahkan dunia Islam. Pelemahan ini terjadi melalui dominasi politik yang sistematis. Eksploitasi sumber daya ekonomi juga memainkan peran penting. Dominasi budaya, lebih lanjut, mengikis identitas Islam. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan hilangnya kemandirian umat Islam. Fanatisme mazhab dan taklid buta menghambat kemajuan pemikiran dalam dunia Islam. Keterikatan berlebihan pada satu mazhab menghalangi eksplorasi perspektif lain. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Stagnasi intelektual adalah konsekuensi lain dari fanatisme mazhab. Inovasi dan pemikiran kritis menjadi terhambat karena keterbatasan pandangan. Pentingnya membuka diri terhadap berbagai interpretasi untuk kemajuan bersama. Praktik bid'ah, khurafat, dan sinkretisme meluas di masyarakat Islam. Praktik-praktik ini mencemari kemurnian ajaran agama Islam. Penambahan unsur-unsur asing menyebabkan penyimpangan. Penyimpangan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fase transisi dalam hukum Islam ditandai dengan munculnya kritik terhadap taklid buta. Hal ini mendorong umat untuk memahami dalil sebelum mengikuti pendapat ulama. Upaya pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat juga menjadi ciri khas fase ini. Pintu ijtihad kembali dibuka untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Kesadaran akan persatuan umat Islam meningkat, disertai gerakan reformasi sosial politik yang luas. Sejarah hukum Islam terbagi menjadi 6 periode penting. Periode pertama adalah masa Rasulullah 1,11 Haro, di mana Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum utama. Periode kedua adalah masa Khulafaur Rashidin 11,40 H, ditandai dengan perluasan wilayah Islam dan ijtihad para sahabat. Periode ketiga adalah masa tabi'in dan tabi'ut 40,100 H, muncul corak fiqh ahlal hadits dan ahlal roi, serta berkembangnya metode istinbat. Masa kodifikasi 100,350 H, ditandai dengan munculnya mazhab fikih besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada masa ini, hadis mulai ditulis dan dibukukan secara sistematis. Masa taklid 350-1600,
ditandai dengan berkurangnya ijtihad dan meningkatnya pengikut mazhab tertentu. Masa modern 1250 sekarang ditandai dengan upaya pembaruan hukum Islam melalui ijtihad kontemporer dan gerakan tajdid. Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan pentingnya pemurnian tauhid. Pemurnian ini dilakukan dari segala bentuk bid'ah, syirik, dan khurafat. Gerakannya melahirkan aliran Wahabiyah di Jazirah Arab. Fokus utama adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni. Inovasi-inovasi yang dianggap menyimpang dari ajaran asli ditolak. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi mengkritik taklid buta dalam pemikiran Islam. Ia menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Muhammad Abduh mereformasi pendidikan dan hukum Islam di Mesir. Reformasi ini menekankan rasionalitas dan relevansi ajaran Islam dengan zaman modern. Jamaluddin Al-Afghani menyerukan persatuan umat Islam. Tujuannya adalah melawan kolonialisme Barat melalui gerakan pan-Islamisme. Syekh Al-Jalali mengkritik praktik taklid dan fanatisme mazhab. Beliau menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Al-Jalali menekankan pentingnya ijtihad dalam Islam. Umat Islam harus menggunakan akal sehat dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kontemporer berdasarkan prinsip Islam.